Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SFL ingin mempresentasikan tentang implementasi konsep PDCA ISO 14001 di PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada saya Busanu Saputra NIM 114 230 Bagus Surya Laksana NIM 53 dan Cahyaning Aisyah NIM 76 Isna Dian Nafika NIM 60 Faris Lukman NIM 136, Thomas Narendra NIM 94, Jasmine Satria NIM 80. Oke. Selanjutnya ke latar belakang. Jadi PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java atau PHEONWJ ini merupakan salah satu produsen minyak lepas pantai terbesar di bawah PT Pertamina Zero. Lalu untuk PT ini memiliki peringkat kelima nasional untuk memproduksi minyak dan ke-10 untuk gas. Lalu untuk operasionalnya ini potensi menimbulkan dampak lingkungan, sehingga perusahaan tersebut harus memperhatikan dampak positif maupun negatif, termasuk untuk limbahnya juga. Untuk memenuhi standar nasional dan internasional, khususnya ISO 14001 tahun 2015, perlu dilakukan audit lingkungan melalui metode scoring, gap analysis, serta checklist. Temuan mayor, minor, dan observasi berdasarkan sistem manajemen lingkungan perusahaan tersebut. Ya, yang selanjutnya konsep ISO 1400 tahun 2015. Jadi pendekatan sistem manajemen lingkungan menurut ISO 14001 2015 itu menggunakan pendekatan konsep PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action. Jadi plan itu merencanakan, memetakan resiko pencemaran dari kilang minyak. Terus yang do itu kayak penerapannya, kita melakukan aksinya seperti apa, penerapan teknologi IPAL modern, penggunaan energi bersih, dan program efisiensi energi. Yang ketiga, cek. Ngecek, kita ngecek setelah kita ngelakuin monitoring emisi CO2, SO2, dan kualitas air limbah. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu act. Aksi atau untuk kedepannya kelanjutannya itu optimalisasi refinery, pengembangan biofuel, and peningkatan program CSR lingkungan. Kemudian yaitu implementasi PDCA Plan Do Check and Action pada PT Pertamina Hulu Offshore. Yang pertama adalah plan, yaitu mereview lingkungan awal, yakni mengidentifikasi posisi perusahaan dalam kaitan dengan lingkungan, mengidentifikasi aspek dan dampak lingkungan, dan disusun sasaran dan target yang bisa diukur. Yang kedua adalah do, melakukan tanggung jawab, prosedur, dan sumber-sumber diperlukan untuk melaksanakan plan yang dimaksud, termasuk di dalamnya pelatihan yang diperlukan untuk melaksanakan program yang dimaksud. Yang ketiga adalah cek, adalah tujuan dari kegiatan pada tahapan ini untuk mengkaji kinerja lingkungan dengan sasaran dan target yang telah direncanakan. Yang terakhir adalah action, merupakan tindakan yang diperlukan dalam mengoreksi masalah yang timbul sebagaimana diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Selanjutnya adalah manfaat. Satu, meningkatkan kinerja lingkungan dan menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan perusahaan. Dua, efisiensi biaya operasional melalui penghematan energi. Tiga, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan nasional dan internasional. Empat, reputasi positif sebagai perusahaan yang menggunakan energi berkelanjutan. Selanjutnya untuk hambatan itu ada lima. Yang pertama itu resistensi internal.
Itu sebagai pekerja belum terbiasa dengan budaya berbasis lingkungan. Yang kedua, kepatuhan berlapis. Itu harus mematuhi standar nasional dan internasional. Kemudian yang ketiga, tekanan pasar dan produksi. Itu target produksi yang tinggi kadang bertentangan dengan komitmen lingkungan. Kemudian yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi yang dinamis. Dan yang terakhir, yaitu organisasi harus terus menyesuaikan kebijakan dan prosedur. Kemudian ada kesimpulan, penerapan PDCA dalam sistem manajemen lingkungan ISO 14001 tahun 2015 pada perusahaan merupakan pendekatan yang efektif untuk mengelola risiko lingkungan secara sistematis. Tahapan perencanaan atau plan, pelaksanaan atau do, pemeriksaan cek, dan tindakan korektif act bekerja sebagai siklus berkelanjutan yang mendorong perbaikan kinerja lingkungan. Meskipun terdapat hambatan seperti biaya investasi, resistensi internal, dan kompleksitas operasional, manfaat yang diperoleh seperti efisiensi sumber daya, kepatuhan regulasi, dan peningkatan reputasi menjadikannya strategi manajemen lingkungan yang strategis. Dengan komitmen penuh dari manajemen dan dukungan seluruh elemen perusahaan, PDCA ISO 14001 dapat mewujudkan keberlanjutan operasional dan harmonisasi antara bisnis dan lingkungan. Oke, berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.